Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afira Ramadanti dari lokal 3 PSB dengan NIM 211550634. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat umum yang saya pelajari di kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin Intibi. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia atau filosofos. Philo yang berarti cinta, sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan dan hikmah. Sehingga dapat diartikan menjadi sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan dan hikmah. Filsafat menurut istilah yaitu diartikan sebagai suatu asas atau pendirian hidup. Dan di samping itu juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang terdalam. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran terhadap segala sesuatu yang ada, baik yang sifatnya materi maupun imateri, dengan cara sendiri melalui alat ukur berpikir yang kritis, logis, sistematis, universal, dan radikal atau tuntas sampai ke akar-akarnya. Sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Materi yang kedua yaitu cabang filsafat. Cabang filsafat dibagi menjadi 3 yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Sedangkan epistemologi yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki. Dan aksiologi yaitu salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai norma terhadap ilmu. Materi yang ketiga yaitu hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama yaitu filsafat yang mencari kebenaran dengan cara berpikir, ilmu yang mencari kebenaran dengan metode penelitian, sedangkan agama mencari kebenaran dengan wahyu Allah. Jadi, hubungan filsafat, ilmu, dan agama itu sama-sama mencari kebenaran. Materi yang keempat yaitu filsafat abad klasik. Filsafat abad klasik berlangsung pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Mereka berupaya mencari jawaban tentang masalah etika dan hakikat manusia. Suatu budaya Yunani yang diubah ke dalam bentuk kesenian. Mereka berorientasi pada pemikiran manusia untuk mencari kebenaran dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Materi yang kelima yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan yaitu merupakan periode sejarah yang terbentang dari jatuhnya Kaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi sampai ke abad 16 Masehi. Pada saat abad pertengahan terjadi hubungan iman dan akal budi. Tujuan dari teologi dan masalah pengetahuan filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Materi yang kelima yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan merupakan teori sejarah yang terbentang dari jatuhnya Kaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi sampai ke abad 16 Masehi. Pada saat abad pertengahan terjadi hubungan iman dan akal budi. Tujuan dari teologi dan masalah-masalah pengetahuan filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu wilayah rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Materi yang keenam yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam terakhir dari frekuensi filosofis tentang warisan filsafat Yunani dan diterjemahkan dalam bahasa Arab pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan lahirnya filsafat Islam yaitu yang pertama, faktor dorongan dari ajaran Islam,
Yang kedua, faktor dari dakwah Islam. Dan yang ketiga, faktor menghadapi tantangan zaman. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.